juga melakukan menyembunyikan. Sorotan tajam mengarah ke PT Bank Ina Perdana Tbk Cabang Ambon setelah muncul dugaan pekerjaan perempuan tidak mendapatkan hak cuti hamil dan melahirkan. Praktis hukum perempuan Margaret Kakisina mengancam atau mengecam keras praktik tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pengabaian hak asasi manusia pemirsa. Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak bisa semena-mena dalam memperlakukan pekerja perempuan, terutama terkait kehamilan dan persalinan yang secara hukum telah dilindungi. Informasi lengkapnya sudah dihimpun rekan kami, wartawan Tribun Ambon yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Maula Pelu, silakan informasi selengkapnya yang berhasil Anda himpun. Ya, baik. Terima kasih rekan Justina di studio. Dapat saya laporkan saat ini PT Bank Ina Perdana Tbk Cabang Ambon tengah menjadi sorotan. Hal ini setelah seorang mantan pegawai dari PT Bank Ina Perdana Tbk Cabang Ambon mengungkapkan dirinya tidak mendapatkan hak cuti hamil dan melahirkan. Keluhan itu mendapatkan kecaman keras dari praktisi hukum perempuan Margaret Kakisina. Ia menyebutkan sebagai bentuk pengabaian hak asasi manusia, mengingat perempuan kodratnya harus melahirkan dan sebagainya. Maka itu perusahaan tidak bisa semena-mena dalam memperlakukan pekerja perempuan, terutama terkait dengan kehamilan dan persalinan yang secara hukum itu telah dilindungi. Margareta juga menyoroti pentingnya perspektif hak asasi manusia dalam dunia kerja. Menurutnya, perusahaan wajib memahami bahwa hak maternitas bukan sekedar kebijakan internal, melainkan mandat hukum negara. Gejolak ini mencuat setelah pengakuan Diana Deborah Persulesi alias Diana, mantan customer service PT Bank Ina Perdana Tbk Cabang Ambon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ambon. Diana saat itu tengah diadili dalam perkara dugaan penggelapan dana nasabah senilai lebih dari 336 juta pada 2022 lalu. Dalam keterangan di persidangan, Diana mengungkapkan bahwa dirinya diminta mengundurkan diri oleh perusahaan saat tengah hamil dan bersiap melahirkan pada 2023 lalu. Ia menegaskan keputusan tersebut bukan berasal dari keinginannya pribadi, melainkan sementara itu kasus penggelapan baru terungkap setelah laporan nasabah pada Juli 2024 disusul pemeriksaan internal yang mengarah pada dirinya sebagai terduga pelaku. Tentu gejolak ini kembali memantik diskusi luas tentang perlindungan pekerja perempuan di Indonesia, khususnya di Maluku ya Tribunars. Secara regulasi negara telah memberikan jaminan kuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak. Dalam aturan tersebut juga para pekerja perempuan khususnya berhak atas cuti melahirkan minimal 3 bulan, tambahan hingga 3 bulan dalam kondisi khusus, hak tetap bekerja tanpa pemutusan hubungan kerja, hak atas upah penuh hingga bulan keempat dan sebagian hingga bulan ke-6. Tak hanya itu, pekerja perempuan juga berhak atas fasilitas kesehatan, waktu laktasi hingga akses penitipan anak. Ketentuan ini mempertegas bahwa hak maternitas bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum bagi setiap pekerja perempuan tentunya. Tentu persoalan ini menyeret nama Bank Ina menjadi ujian nyata bagi implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan lebih khususnya di Provinsi Maluku ya Tribunars. Di atas kertas perlindungan terhadap pekerja perempuan sudah sangat kuat ya Tribunars, sebagaimana rujukan dalam undang-undang tadi. Namun dalam praktiknya masih muncul dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan perempuan secara struktural. Margareta menutup dengan harapan agar kasus ini menjadi perhatian serius tentunya. Perusahaan harus berpihak pada pekerja perempuan. Terpisah daripada itu, Tribun Ambon sejak Senin 30 Maret 2026 telah langsung ke kantor PT Bank Ina yang beralamat di Jalan Dr. Setia Budi, Kelurahan Ause, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku untuk mengonfirmasi hal ini lebih lanjut. Namun pihak kantor enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ini tentunya publik menunggu klarifikasi resmi dari pihak perusahaan sekaligus langkah tegas dari otoritas terkait untuk memastikan hak pekerja perempuan benar-benar ditegakkan.
Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Justina di studio. Terima kasih. secara spesifik yang harus dibuktikan kedua komponen tersebut yang dirumuskan pada masing-masing pasal yang terdapat. Laporan kegiatan usaha dan laporan tentang kegiatan usaha perbankan kemudian pasal 6 dari undang nomor 3 tahun 1996 tentang perubahan undang-undang kita. Pak Jeffrey yang jelaskan juga. Pak Jeffrey, Pak Jeffrey. Apa yang sebenarnya misalnya tidak dalam catatan maupun di dalam catatan yang sebenarnya tidak ada dalam proses transaksi. Dua, dalam hal dilakukan pasal 9 ayat 1 huruf C, perbuatan yang harus dibuktikan adalah perbuatan menduga, memabukkan, menyembunyikan. Secara spesifik yang harus dibuktikan kedua komponen tersebut yang dirumuskan pada masing-masing pasal yang terdapat. Laporan kegiatan usaha dan laporan tentang kegiatan usaha perbankan kemudian pasal 6 dari undang nomor 3 tahun 1996 tentang perubahan undang-undang kita. Pak Jeffrey yang jelaskan juga. Pak Jeffrey, Pak Jeffrey.